Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa anorganik. Perlu diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, banyak senyawa yang dikenal baik karena kegunaannya maupun karena dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya, garam dapur yang memiliki rumus NaCl dengan nama natrium klorida, dan ada gas hasil pembakaran yang memiliki rumus CO2 dengan nama karbon dioksida. Pemberian nama dari rumus-rumus tersebut tentu mengikuti aturan-aturan. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh tentang tata nama senyawa anorganik, ada baiknya kita belajar sedikit tentang bilangan oksidasi. Pengertian tentang bilangan oksidasi dapat kita temukan dalam berbagai sumber literasi. Pada kesempatan ini, saya mendefinisikan bilangan oksidasi sebagai jumlah elektron baik yang dilepaskan maupun yang diterima oleh suatu atom untuk menunjukkan tingkat reduksi dan oksidasi dari atom tersebut dalam pembentukan suatu senyawa. Ada beberapa ketentuan atau beberapa ketetapan atau beberapa aturan yang dapat kita gunakan untuk menentukan bilangan oksidasi suatu atom dalam senyawa. Ketentuan atau ketetapan atau aturan-aturan tersebut adalah: pertama, ketentuan bahwa bilangan oksidasi untuk atom-atom, misalnya atom H, atom C, atom Ca, atom Al, dan sebagainya, dan juga bilangan oksidasi untuk molekul-molekul, misalnya H2, O2, S8, dan lain sebagainya, adalah 0. Ketentuan nomor 2, bahwa bilangan oksidasi untuk atom-atom hidrogen dalam senyawa bereaksi dengan atom-atom non-logam adalah +1, kecuali dalam senyawa hidrida. Untuk atom hidrogen dalam senyawa dengan atom-atom logam, misalnya NaH, PaH2, dan lain-lain, bilangan oksidasinya adalah -1. Sebagai contoh, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa AlH3 adalah -1. Mari kita buktikan bahwa atom Al merupakan unsur logam golongan 3A, sehingga bilangan oksidasi atom Al adalah +3, sesuai ketentuan nomor 7. Ketentuan nomor 7 menyebutkan bahwa bilangan oksidasi suatu atom logam pada golongan 1A, 2A, dan 3A dalam suatu senyawa adalah sesuai dengan nomor golongannya. Nah, agar bilangan oksidasi atom Al ditambah atom H adalah 0, itu berdasarkan ketentuan poin 5, jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam suatu senyawa adalah 0. Maka bilangan oksidasi atom H haruslah sebesar -3, sehingga seimbang dengan bilangan oksidasi atom Al yang adalah +3. Karena atom H memiliki indeks 3, maka bilangan oksidasi atom H berbanding dengan indeks atom H. Hasilkan bilangan oksidasi S1. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa jika bilangan oksidasi atom H dalam senyawa AlH3 adalah 1. Ketentuan ketiga, bilangan oksidasi untuk oksigen dalam senyawa adalah -2.
kecuali senyawa peroksida, misalnya H2O2, Na2O2, dan lain-lain, bilangan oksidasinya adalah -1. Dan senyawa F2O, bilangan oksidasinya adalah +2. Kita lihat satu contoh. Bilangan oksidasi atom O dalam senyawa BaO2 adalah -1. Kita buktikan. Dalam konfigurasi elektron, atom Ba memiliki elektron valensi 2. Selain itu, atom Ba merupakan unsur golongan 2A, sehingga bilangan oksidasi atom Ba adalah +2, sebagaimana yang tadi kita ketahui pada ketentuan atau aturan di poin. Jumlah bilangan oksidasi atom Ba dan bilangan oksidasi atom O harus 0, sesuai ketentuan poin 5 juga tadi. Oleh sebab itu, bilangan oksidasi atom O haruslah bernilai -2, sehingga dapat berimbang dengan bilangan oksidasi atom Ba +2. Karena atom O memiliki indeks 2, jadi bilangan oksidasi atom O berbanding indeks atom O adalah -1. Maka terbukti bahwa bilangan oksidasi atom O dalam senyawa BaO2 adalah -1. Berikut ketentuan nomor 4. Ditentukan atau ditetapkan bahwa bilangan oksidasi untuk atom-atom logam dalam senyawa adalah positif, sesuai dengan elektron valensi atom logam tersebut. Contoh, bilangan oksidasi atom Ag dalam senyawa AgCl adalah +1. Bilangan oksidasi atom Zn dalam senyawa ZnSO4 adalah +2. Dan bilangan oksidasi atom Fe dalam senyawa Fe2O3 adalah +3. Ketentuan kelima. Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam suatu senyawa adalah 0. Sebagai contoh, senyawa H2O memiliki bilangan oksidasi 0. Kita buktikan. Bilangan oksidasi atom H dalam senyawa H2O adalah +1. Atom H memiliki indeks 2, sehingga bilangan oksidasi atom H dikalikan dengan indeks atom H menjadi +2. Agar dalam senyawa H2O tersebut, jumlah bilangan oksidasi atom H dan atom O sama dengan 0, maka bilangan oksidasi atom O dalam senyawa harusnya bernilai -2. Sehingga terbukti bahwa dalam konfigurasi elektron, atom O memiliki kekurangan 2 elektron. Sehingga bilangan oksidasi atom O dalam senyawa adalah -2, sesuai aturan ke-6. Sekaligus kita melangkah ke aturan 6, bahwa bilangan oksidasi dari ion monoatom dan poliatom dalam suatu reaksi membentuk senyawa adalah sesuai dengan jenis muatan ionnya. Contoh, bilangan oksidasi dari ion monoatom, misalnya Na1+, Mg2+, Al3+, N3-, O2-, Cl1-, dan lain-lain sebagainya berturut-turut adalah +1, +2, +3, -3, -2, -1, dan seterusnya. Contoh berikut, bilangan oksidasi dari ion poliatom. Misalnya NH4 1+,
SO4 2-, PO4 3-, dan seterusnya berturut-turut adalah +1, -2, -3, dan seterusnya. Ketentuan ketujuh menyatakan bahwa bilangan oksidasi suatu atom logam pada golongan 1A, 2A, dan 3A dalam suatu senyawa adalah sesuai dengan nomor golongannya. Sedangkan dalam suatu senyawa, atom-atom pada golongan 5A, 6A, dan 7A memiliki bilangan oksidasi berturut-turut -3, -2, dan -1. Sebagai contoh, bilangan oksidasi Na di dalam senyawa NaCl adalah +1. Bilangan oksidasi Mg dalam senyawa MgSO2 adalah +2. Bilangan oksidasi Al dalam senyawa Al2O3 adalah +3. Ketiga contoh ini dapat Anda buktikan dengan menguraikan seperti pada contoh 3, contoh 5, dan seterusnya. Ketentuan 8 menyatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi dari unsur golongan transisi dalam suatu senyawa adalah lebih dari 1. Contoh, misalnya bilangan oksidasi Cu dari suatu senyawa itu bisa +1, bisa +2. Begitu juga bilangan oksidasi dari atom Au dalam suatu senyawa bisa +1, bisa +3. Bilangan oksidasi atom Fe dalam suatu senyawa bisa +2, bisa +3. Demikian pula, bilangan oksidasi atom Sn dalam suatu senyawa bisa +3 dan juga bisa +4, dan seterusnya. Ketentuan poin 9 menyatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu senyawa yang membentuk ion adalah sama dengan jumlah muatannya. Kita lihat contoh. Bilangan oksidasi NH4 1+ adalah +1. Dan bilangan oksidasi CrO4 2- adalah -2. Mari kita buktikan. Pertama, untuk NH4 1+, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa NH4 1+ adalah +1. Dalam reaksi ini, atom H memiliki indeks 4. Maka bilangan oksidasi atom H dikalikan dengan indeks atom H menjadi +4. Karena jumlah muatan dari senyawa NH4 1+ adalah +1, maka bilangan oksidasi atom N haruslah -3. Agar ketika bilangan oksidasi atom N dan atom H dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu +1. Terbukti bahwa dalam konfigurasi elektron, atom N memiliki kekurangan elektron 3, sehingga bilangan oksidasi atom N dalam senyawa NH4+1 adalah -3. Dengan demikian, maka bilangan oksidasi H yang adalah +4 ditambah bilangan oksidasi N yang adalah -3, hasilnya +1. Demikian juga untuk bilangan oksidasi atom O dalam senyawa tersebut adalah -2. Dalam reaksi ini, atom O memiliki indeks 4. Maka, bilangan oksidasi atom O dikalikan dengan indeks atom O, hasilnya -8. Karena jumlah muatan CrO4 2- adalah
minus 2, maka bilangan oksidasi atom Cr haruslah plus 6. Agar plus 6 ditambah minus 8, hasilnya minus 2. Jadi ketika bilangan oksidasi atom Cr dan atom O dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu 2. Terbukti bahwa dalam konfigurasi elektron, atom Cr memiliki kelebihan 6 elektron. Sehingga bilangan oksidasi atom Cr dalam senyawa adalah plus 6. Dengan demikian maka plus 6 ditambah minus 8 hasilnya minus 2. Ya. Dengan demikian maka reaksi redoks ini berlaku baik senyawa ion maupun senyawa kovalen. Sebagai contoh soal, kita menghitung bilangan oksidasi atom S dalam senyawa H2SO4. Jumlah bilangan oksidasi 2 atom H dan 4 atom O dalam senyawa H2SO4 masing-masing sebesar plus 2 dan minus 8. Sedangkan berdasarkan aturan poin 5, maka jumlah total bilangan oksidasi senyawa H2SO4 haruslah 0. Oleh sebab itu, bilangan oksidasi atom S harus bernilai plus 6. Karena bilangan oksidasi atom H adalah plus 2 dan atom O adalah minus 8, maka bilangan oksidasi atom H ditambah bilangan oksidasi atom S ditambah bilangan oksidasi atom O adalah dalam kurung plus 2 ditambah S ditambah dalam kurung minus 8. Sehingga didapat S sama dengan 6. Dengan demikian terbukti bahwa bilangan oksidasi atom S dalam senyawa H2SO4 adalah plus 6. Dan pula dalam konfigurasi elektron, atom S memiliki kelebihan elektron 6. Demikian, dan ada tugas yang perlu kalian selesaikan, yaitu tentukan bilangan oksidasi dari atom Fe, atom Cr, dan atom S dari senyawa-senyawa berikut ini. Bilangan oksidasi dari atom Fe dalam senyawa Fe2O3, bilangan oksidasi atom Cr dalam senyawa Cr2O72-, dan bilangan oksidasi atom S dalam senyawa S2O32-. Setelah dikerjakan, maka jawabannya dikumpul melalui e-kampus. Terima kasih.